Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar TKD. Kali ini kita masih bahas tes wawasan kebangsaan mengenai sejarah pendudukan Jepang atas Indonesia. Gerak invasi Jepang di Indonesia dimulai dengan menguasai daerah-daerah strategis nih. Tepatnya pada 11 Januari 1942, Jepang mendarat untuk pertama kalinya di Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, pada 7 Maret 1942, Belanda tidak kuasa untuk mempertahankan Indonesia dan menyerahkan kepada Jepang yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Belanda Tjarda van Stachouwer dan Jenderal ter Putten kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati. Pada 9 Maret 1942, penyerahan tanpa syarat mulai berlaku secara efektif dan sejak saat itu Indonesia resmi dijajah Jepang. Pada 29 April 1942, dibentuk Gerakan 3A oleh Jepang yang dipelopori oleh Shimizu Hitoshi dengan ketua Mr. Shamsuddin. Dengan slogan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tujuan Gerakan 3A adalah menggerakkan rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang melawan sekutu. Pemerintah militer Jepang di Indonesia membagi wilayah administratif Indonesia atas 3 daerah militer yang masing-masing dipegang oleh Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Ketiga daerah tersebut adalah daerah Jawa Madura yang berada di bawah kendali Rikugun, daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu yang juga berada di bawah kendali Rikugun, dan daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang berada di bawah kendali Kaigun. Ketiga wilayah militer Jepang di Indonesia ini berada di bawah komando Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Selanjutnya, organisasi atau gerakan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Pertama, pada 9 Maret 1943, Jepang membentuk Seinendan atau Barisan Pemuda. Tujuan dari dibentuknya Seinendan adalah mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Kemudian pada 9 April 1943 dibentuklah Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Tujuan dibentuknya Keibodan adalah membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Selanjutnya pada 3 Oktober 1943 dibentuklah Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Nah, PETA ini dipimpin oleh orang Indonesia yaitu Gatot Mangkupraja. Tujuan dibentuknya PETA adalah memberi latihan militer pemuda Indonesia untuk membantu tentara Jepang menghadapi serangan sekutu. Pada 9 Maret 1943 dibentuklah PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat dengan tokoh 4 serangkai yaitu Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Insinyur Soekarno, dan Mas Mansur. Tujuan dibentuknya PUTERA adalah mengerahkan tenaga rakyat Indonesia guna membantu Jepang berperang melawan sekutu. Selanjutnya, pada 5 September 1943, dibentuk organisasi yang bernama Chuasanin atau Badan Pertimbangan Pusat. Tujuannya adalah mengajukan usul kepada pemerintah Jepang, menjawab pertanyaan pemerintah Jepang mengenai masalah politik, dan memberi saran pemerintah Jepang mengenai tindakan yang perlu dilakukan. Selanjutnya, pada 8 Januari 1944 dibentuk Jawa Hokokai.
Tujuannya mengumpulkan dana bagi keperluan perang melawan sekutu. Dan pada 24 Oktober 1943 dibentuk Masyumi, atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, tokoh dari Masyumi ini adalah orang Indonesia, yaitu Hasyim Asy'ari dan Mas Mansur. Tujuannya adalah untuk memikat golongan Islam di Indonesia. Selanjutnya, perlawanan daerah terhadap Jepang. Pertama, perlawanan di Aceh. Terjadi pada 10 November 1942. Tepatnya di Chot Lieng, Aceh. Perlawanan dipimpin oleh Teuku Abdul Jalil. Nah, penyebab perlawanan adalah sikap tentara Jepang yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Aceh dan rakyat Aceh yang merasa diperas dan ditindas. Selanjutnya, perlawanan di Singaparna. Terjadi pada tanggal 25 Februari 1944 setelah sholat Jumat. Tokoh perlawanannya adalah Kiai Haji Jainal Mustafa. Dengan penyebab perlawanan, Jepang menyuruh rakyat Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara menghadap ke arah timur laut dan membungkukkan badan. Nah, cara ini dianggap sebagai tindakan musyrik. Nah, hasilnya Kiai Haji Jainal Mustafa ditangkap di Tasikmalaya, diadili di Jakarta, dan akhirnya dihukum mati. Kemudian perlawanan di Blitar. Terjadi pada 14 Februari 1945. Tokoh perlawanannya ada Syodanko Supriyadi, Muradi, Suparyono, dan Bundanko. Penyebabnya adalah pekerjaan Romusha yang diberikan oleh Jepang terlalu berat dan keadaan masyarakat yang sangat menderita. Nah, demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih.